Yo, gamepad 200 ribuan udah ada Hall effect analog sama Hall effect di trigger. Seri baru gamepad Funtech dan langsung rilis 3 tipe. Mereka kasih nama seri ini tuh EOS. Ada EOS Lite GP15L, EOS GP15, dan EOS Pro WGP15. Udah ada Hall effect, desainnya cakep, harganya terjangkau, tapi ada satu hal yang nanti akan gue bahas di terakhir. Jadi kalian stay tune terus sampai video ini selesai. Kita akan bahas lebih lanjut, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Jadi ini dia 3 gamepad baru. Perbedaan majornya itu si EOS Pro WGP15 ini yang paling lengkap lah, bisa dibilang koneksinya udah wireless. Sementara di seri GP15 dan GP15L itu masih wired. Jadi si WGP15 ini punya baterai dan kita bisa charge via USB-C, atau kita bisa pilih paket yang udah dapet dengan docking chargernya kayak gini. Jadi kalau kita udah selesai main tinggal taruh aja, baterainya udah auto full. Karena si WGP15 ini koneksi wireless juga, dia punya compatibility platform yang paling banyak di antara dua lainnya. Wirelessnya dia itu bisa pakai Bluetooth dan bisa pakai dongle. Ini support untuk PC Windows, Nintendo Switch, iOS, macOS, Apple TV, Android, dan mobil Tesla. Seriusan, dia support mobil Tesla. Tiga-tiganya sih sebenarnya mobil Tesla tuh bisa. Aneh ya. Sementara untuk di GP15 dan GP15L itu supportnya di PC, di mobil Tesla, PS3, Android, dan Nintendo Switch juga support. Tapi tetap aja Xbox Series SX itu gue belum nemuin ada yang support nih, apalagi pakai koneksi wireless gitu. Dan untuk yang di GP15 dan GP15L ini ya semua koneksinya itu pakai wired ke berbagai platform yang tadi support sama si gamepad ini. Nah, gue ngetes cuma bisa di PC, di HP Android, sama di HP iOS karena device gue terbatas. Untuk ngetes Nintendo Switch gue juga nggak bisa. Mungkin kalian bisa cek aja channel Cranky Tech, harusnya sih dibahas ya karena dia punya Nintendo Switch. Tapi walaupun gue nggak punya Nintendo Switch, gue tetap bisa ngetes untuk gyroscope-nya dia. Gyroscope ini cuma nyala ketika ada di mode Nintendo Switch. Kalau di WGP15 kita bisa tinggal switch aja di bagian bawahnya ini untuk connect ke mode Nintendo Switch, dan ini udah nyala Bluetooth-nya, dan kita tinggal pairing aja lewat Bluetooth di PC Windows kita, dan ini udah ada di mode Nintendo Switch. Dan gua tes untuk gyroscope-nya dia, ini bekerja dengan baik gitu, bisa. Nah, untuk di GP15 dan GP15L walaupun dia support sama Nintendo Switch, di sini gua nggak bisa ngetes via PC Windows ya, karena nggak ada mode pengubahnya gitu ya. Ya, jadi gue nggak bisa ngetes gyroscope-nya dia itu beneran berfungsi atau enggak, tapi harusnya sih berfungsi ya. Perbedaan selanjutnya itu ada di fitur analog sama D-pad yang detachable. Di WGP15 dan GP15 itu bisa kita ganti dan kita dapat spare part lainnya juga. Ada versi yang lebih panjang sama lebih pendek, dan D-pad-nya juga dapat 2 versi yang berbeda. Ini bisa kalian sesuaikan untuk kalian yang anaknya D-pad banget pakainya. Jadi kalian bisa ganti D-pad-nya disesuaikan dengan game yang kalian mainin aja. Sementara untuk di versi Lite-nya ini, si EOS Lite GP15L dia itu nggak bisa diganti. Jadi ya udah kayak gini aja. Secara desain jujur aja si EOS Pro WGP15 ini yang paling bagus. Bahkan gue paling suka sama desainnya dia di antara semua gamepad yang gue punya ya. Warnanya itu bagus banget tuh, vibrance banget, dan ditambah juga dia ada 3 varian warna lain, jadi total ada 4. Gue ini pakai yang Solaris, finishingnya enak, dipegangnya enak, halus gitu ya atasnya, tapi bawahnya tetap grippy. Soal grippy yang bawah ini di yang lain juga sebenarnya sama ya, ada tekstur-tekstur gitu di bawahnya, jadi enak untuk grip. Tapi untuk permukaan atasnya, surface atasnya, gue paling suka si WGP15 ini. Secara keseruan bentuk dari ketiga gamepad ini tuh sama ya, shape-nya sama, ukurannya juga sama, layout-nya juga sama, cuma beda di tengah ini doang. Cuma di bagian bawah itu yang ngebedain antara WGP15 dengan yang lainnya, dia ada mode untuk ganti platform tadi, sama ada pin untuk magnetik yang ngecas di docking tadi ya. Dan ketiganya juga udah ada mekanisme untuk quick trigger. Nah, ini kepake banget quick trigger-nya kalau misalnya kalian main game kompetitif yang butuh penyetan trigger cepat. Dan untuk audio port di masing-masing juga ini punya, dia bisa nyala audio portnya itu ketika di mode Nintendo. Jadi kalau di WGP15 walaupun kalian mainnya itu di PC, bisa juga tinggal ganti ke mode Nintendo aja, itu nyala audio portnya. Sementara untuk di GP15 dan GP15 Lite itu nggak bisa di PC, jadi harus ke Nintendo untuk nyalain audio portnya. Untuk analog dan trigger Hall effect-nya ini beneran bagus, mantep, presisi.
Ada sedikit gaps ya di awal itu, jadi extension point-nya mungkin berapa milimeter untuk dia bisa kita pencet di awal sampai ke input ya. Jadi ada selisih di situ, ada gap. Sementara untuk input nilai 1 itu dia nggak sampai bottom out banget sih ya. Jadi belum 100% bottoming out, dia udah maksimal inputnya gitu. Jadi ada sedikit gap di terakhirnya. Tapi menurut gue ini nggak jadi masalah ya. Yang penting ketika kita pencet itu dia konsisten, nggak geter-geter, responnya bagus, jadi ya itu mantep. Lagi pula kalau misalnya kalian responnya mau cepet, ya bisa tinggal pakai mode yang quick trigger aja. Analognya juga ini rapih banget, circularity-nya dia tuh modelnya yang rounded betul-betul ya. Dan error juga ini sangat-sangat minim, jadi bagus. Ini cocok untuk game FPS, untuk main EA 24, ini kepake banget sama gua. Untuk passing-passing itu butuh keakuratan tajam ya guys. Cuma dari gua tes dan gua bandingin antara WGP 15 dengan GP15 atau GP15L, itu ada di problem koneksinya. Karena dia wireless si WGP15 ini dan sementara GP15 itu wired, jadi ada selisih polling rate dan ada jitter yang gue temuin di WGP15. Polling rate WGP15 ini kalau kita pakai mode wireless itu ada di sekitar 48 Hz ya, dengan jitternya itu di 6,73 millisecond. Jadi kalau kita lihat grafiknya pas gua gerakin si analog ini dengan cepat, itu nggak terlalu stabil, jadi ada yang putus atau nggak ke input ya. Tapi itu kalau kita inputnya cepet banget, itu tandanya kecepatan tangan kita input itu nggak sesuai dengan response time dari si koneksinya dia, itu ngaruh juga. Makanya ada gap-gap tadi. Sementara kalau misalnya kita lihat GP15 dan GP15L karena dia itu wired, polling rate itu lebih tinggi di 125 Hz dan jitternya ini minim banget di 0,0 millisecond. Makanya kalau kita lihat grafiknya dia bagus, rapih, rata ya. Jadi kalau kita gerak cepat pun ini nggak ada masalah. Nah sebetulnya bisa kita akalin di WGP15 ini, kita bisa pakai koneksi wirednya dia aja. Dan kita dapat polling rate yang tinggi di 145 Hz, tapi jitternya tetap ada ya. Jadi kalau kita lihat dia sih lebih stabil dibanding yang tadi pakai wireless, tapi memang tetap ada gap-gapnya gitu kalau kita inputnya cepat. Jadi ya disesuaikan aja sama kebutuhannya. Soal performance kecepatan itu ya buat gue pribadi sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ya. Karena gue main pakai gamepad itu game-game yang benar-benar santai, casual, dinikmati, bukan untuk kompetitif. Yang penting buat gue itu soal presisi aja sih ya, akuratnya. Jadi bukan soal kecepatan. Untuk vibration dari ketiga gamepad ini udah enak, responsif, bagus, akurat juga. Gue suka. Gue coba untuk tes di bagian trigger ini bisa. Di bagian pegangan juga ini responnya bagus, bisa juga. Dan powernya juga ini stabil antara kanan kiri. Dan kita juga bisa atur untuk level si rumble atau vibration tadi ya, ada 4 level di sini. Cara aturnya itu kita pencet kombinasi antara tombol tengah yang kiri ini dengan analog di atas bawahin. Turbo mode ada, makro juga ada, semuanya itu diatur lewat kombinasi key yang umum dipakai sama gamepad-gamepad lain juga lah ya. Pokoknya kita harusnya udah familiar. Gua nggak terlalu bahas soal ini karena ya gua jujur aja nggak pernah pakai fitur kayak gini-ginian. Dan untuk RGB semuanya udah ada dari 3 gamepad ini dan kita bisa atur juga warna RGB-nya mau dimatiin juga bisa lewat kombinasi key lagi again. Dan ini terakhir adalah poin yang menurut gua cukup penting di sebuah gamepad adalah feel pakai gamepad itu sendiri. Tangan gue itu panjangnya 19 cm dengan tunjuk gua ya kayak gini ya, posisi jari gua. Secara overall buttonnya gua nggak ada komplain, solid, ABX-nya enak, D-pad-nya enak, trigger enak, analog enak. Cuma ada satu bagian yang jadi catatan gua, yang jadi concern gua itu ada di bagian bumper atau L1 R1-nya. Jadi untuk bumpernya dia posisi yang paling empuk, yang paling optimal, yang paling maksimal untuk dipencet itu ada di bagian terluar dari gamepadnya. Sementara untuk posisi jari telunjuk natural gue itu ada di bagian terdalam gamepadnya, karena ya lumayan panjang jari gue gitu. Sebetulnya untuk gue pegang di gamepad lain pun juga sama ya, posisinya kayak gini. Tunjuk gue itu emang posisinya harus agak ke dalam gitu ya. Nggak tahu kenapa gue emang nyamannya kayak gini. Ya gue nggak tahu ini salah atau betul, tapi ya gue emang main atau pakai gamepad tuh ya kayak gini posisinya. Nah untuk di gamepad iOS series ini mereka bikin bumpernya itu terlalu ceper ya untuk tangan gue. Dan yang tadi gue bilang press point-nya dia itu nggak merata, jadi di bagian dalam itu agak susah dipencet. Jadi mencetnya tuh harus agak keluar, jadi posisi gue tuh harus kayak gini gitu.
tunjuk gua, nggak bisa relax. Ini cukup jadi concern gua karena ya L1 R1 itu sering banget kepencet dan butuh respon yang cepat juga ya untuk gua main game yang gua mainin. Tapi ini balik lagi soal gimana grip style kalian, ukuran tangan itu ngaruh banget. Semoga juga ini grip gua yang salah aja gitu ya. Ya, dan semoga juga ukuran tangan kalian tuh bisa jadi lebih kecil dari gua, atau grip stylenya memang harusnya L1 R1-nya kayak gini. Itu aja sih concern gua soal feel pemakaian gua pribadi nih again. Kalau misalnya ini bumpernya dibikin agak menonjol lagi, terus dibikin empuk di bagian dalamnya, ini akan perfect untuk gua pribadi. Dan satu hal tadi gue belum sampein, kalau di WGP 15 itu kita udah dapat satu part ini namanya anti friction yang bisa kita taruh di analog kayak gini. Jadi fungsinya itu untuk ngebatasin analognya biar nggak sampai inputnya maksimal gitu kanan kiri XY-nya. Jadi ini ngebantu untuk main game tembak-tembakan FPS gitu ya, yang butuh keker-kekeran presisi. Dan kita juga dikasih 3 pasang dengan density dan ketebalan yang berbeda, jadi itu bisa disesuaikan aja sama selera kalian. Untuk harga gamepad yang udah ada Hall effect di trigger sama di analog, yang punya desain bagus plus bisa support platform itu lumayan banyak ya. Harganya start di 299.000 ya untuk yang iOS Lite GP15L. Sementara untuk yang iOS GP15 itu ada di 329.000, dan untuk iOS Pro WGP15 ini ada di 499.000. Tapi kalau kita beli yang sama docking itu ada di 599.000. Jadi itu paketan, bundling. Kalau beli docking yang terpisah itu harganya ada di 199.000. Nah, jadi mending beli yang bundling aja sih. Dari harga ini sih menurut gue yang paling pas aja gitu si GP15 ini sendiri ya. Karena sisinya dia cuma 30.000 dibanding yang GP15 Lite. Kita udah bisa punya fitur copot-copot kayak di WGP15. Dan ini performance juga ini dapat mantep, oke, kenceng, ngebut gitu. Dan ya ini bisa ke semua orang gitu menurut gue, tapi memang mengorbankan ada kabel aja gitu jadinya. Dan buat kalian lebih casual mainnya, lebih suka desain dari gamepad itu sendiri, dan nggak suka ada kabel berserakan di setup, ya WGP15 solusinya. Atau kalau misalnya kalian emang anaknya budget dan bodo amat sama fitur-fitur tadi ya, maunya performance aja sampai mentok gitu, kompetitif abis, ya ini pakai yang Lite aja udah. Jadi segitu aja sih review gue soal iOS series WGP15, GP15 dan GP15L. Catatannya dari gua soal bumper aja, tapi again ini di gua ya, kasusnya itu di gua yang ngalamin. Bisa jadi kalian ngalamin, bisa jadi enggak. Jadi ya dipastiin aja kalian sekiranya gimana cara megang gamepadnya. Kalau misalnya kira-kira aman dan tangan kalian tuh nggak terlalu kayak gua juga gitu ya, ya itu akan jadi aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Segitu aja video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.